Pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali beribadah. Sama seperti Eslin dan Amre, apakah teman-teman di rumah juga bersemangat untuk ibadah? Wah, Lonse di sini sangat berharap anak-anak di seluruh Nusantara boleh semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita harus semangat ya? Karena kita sudah dikasihi Tuhan dengan cinta yang luar biasa. Dan ketika kita bisa bersama-sama beribadah, itu seperti Tuhan sedang mengajak kita, mengundang kita semuanya untuk menyembah Dia, Tuhan satu-satunya yang sudah menciptakan kita, yang sudah memelihara hidup kita, bahkan menyelamatkan hidup setiap kita. Yuk, pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan kita. Kita mau menyanyikan satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Kami mau semuanya menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk undangan, ajakan Tuhan untuk kami boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Kami mau siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk berdoa, kami siap untuk dengar firman. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah hanya Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, Amin. Anak-anak,
Setiap gerak kita, setiap kali kita bernafas, setiap kali ketika kita bisa melakukan banyak hal, juga bermain misalnya, atau belajar. Mengucap syukurlah di hadapan Tuhan untuk semua hal yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Pagi hari ini, semua mengajak kita menyanyikan satu pujian. Setiap gerakku itu karena Tuhan. Setiap nafas kita itu karena Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kita lakukan juga untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita nyanyikan lagu ini ya. Bisa mengajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Nyanyikan ya, setiap gerakku. Setiap gerakku di dalam-Mu, karena-Mu Yesus. Setiap nafasku karena-Mu. Setiap langkahku bersama-Mu, bersama-Mu Yesus. Setiap nafasku bersama-Mu. Setiap gerakku di dalam-Mu, karena-Mu Yesus. Setiap nafasku karena-Mu. Setiap langkahku bersama-Mu, bersama-Mu Yesus. Setiap nafasku bersama-Mu. Kasih dan karunia-Mu, Kau selalu ada bersamaku. Tuhanku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku. Setiap gerakku di dalam-Mu, karena-Mu Yesus. Setiap nafasku karena-Mu. Setiap langkahku bersama-Mu, bersama-Mu Yesus. Setiap nafasku bersama-Mu. Setiap gerakku di dalam-Mu, karena-Mu Yesus. Setiap nafasku karena-Mu. Setiap langkahku bersama-Mu, bersama-Mu Yesus. Setiap nafasku bersama-Mu. Kasih dan karunia-Mu, Kau selalu ada bersamaku. Tuhanku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku. Setiap gerak kita, setiap nafas kita, itu karena Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Dan semuanya itu sudah tercatat di dalam Alkitab yang kita punya. Betapa kita bersyukur kalau hari ini kita punya Alkitab yang bisa kita tiap-tiap hari kita baca. Setiap hari Minggu kita dengar firman Tuhan. Semua isi Alkitab bercerita tentang kasih Allah, cintanya Tuhan Yesus buat setiap kita. God is L-O-V-E. Kita nyanyikan sama-sama sebuah lagu yang juga mempersiapkan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan ya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good
Baiklah anak-anak, setiap kita tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Dari sebelumnya, Pastor mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita supaya kita boleh mendengar, mengerti, dan mampu melakukan firman Tuhan. Yuk, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Hari ini kami masih diajar oleh Tuhan Yesus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk mengajar kami. Tolonglah saya untuk saya siap mendengarkan. Tolonglah saya untuk siap melakukan firman Tuhan. Berkati setiap kami dan juga Lose yang mengajar, supaya kami bersama-sama menjadi murid Kristus yang dipercaya, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini saya ada di sebuah kolam angsa. Disebut kolam angsa karena biasanya angsa-angsa berenang di kolam ini. Hari ini saya akan memberi kabar bagaimana angsa-angsa tersebut. Ikuti kabar hari ini bersama saya. Nah, inilah angsa-angsa tersebut. Selesai berenang, angsa-angsa sekarang sedang ada di atas rumput. Mereka sedang bersama dengan angsa-angsa yang lain. Mereka tampak gembira menikmati hari Minggu yang indah ini. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian juga dalam keadaan yang baik. Selanjutnya adalah kabar mengenai bagaimana keadaan kolam renang di Surabaya. Ikuti kabar hari ini. Ternyata hari ini kolam renang tidak ada pengunjungnya. Masih sepi. Mungkin karena pandemi orang-orang tidak ada yang berenang. Itulah kabar hari ini. Kabar berikutnya adalah mengenai salah satu mall yang ada di Surabaya. Kalian tahu nama mall ini apa? Ya, Grand City Mall. Di mall ini ada gereja Kalam Kudus BCS loh. Gimana kabar mall hari ini ya? Yuk kita lihat sama-sama. Anak-anak, saat ini saya sudah berada di dalam Grand City Mall. Seperti yang tadi saya beritahukan, di dalam mall ini ada gereja Kalam Kudus BCS. Biasanya di tempat ini anak-anak sekolah minggu beribadah. Kalian masih ingat tempat ini? Ya, hari ini sekolah minggunya masih di rumah aja. Bila pandemi lalu kita akan bertemu bersama-sama kembali. Wah anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan ya kabar dari gereja kami dari kota Surabaya. Sebenarnya setiap hari di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, ada banyak kabar yang bisa kita dengarkan tiap-tiap hari. Ada kabar yang buruk, ada juga kabar yang baik. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar bagaimana para murid daripada Tuhan Yesus, mereka itu menceritakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak mampu mendiamkan atau menyembunyikan kabar baik itu untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak tahan untuk menceritakan kabar baik kepada banyak orang di sekitar mereka. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar bagaimana para murid menceritakan kabar baik itu. Apa yang terjadi dengan kabar baik itu dan bagaimana kabar baik itu menjadi kabar yang menyelamatkan. Kabar yang kemudian menjadi berkat baik yang memberitakannya maupun juga yang mendengarkannya. Kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-19 sampai dengan ke-30. Hari ini Musa akan membacakannya bagi kita sekalian dengan mendengarkan bagian ini sekaligus ada gambarnya.
Coba simak baik-baik ya. Setelah anak-anak menyimak, akan ada kuis yang akan diberikan. Yuk simak baik-baik. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai 30 berbunyi demikian. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia. Dan mereka berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan ya kisah firman Tuhan yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Kisah yang sangat luar biasa yang terjadi dalam diri para murid. Mereka memberitakan kabar baik. Nah, sekarang ada kuisnya. Anak-anak yang sudah tadi menyimak dengan baik pasti tahu jawabannya, ya. Pertanyaan pertama, kuis yang pertama. Siapakah yang diutus dari Yerusalem untuk pergi ke Antioquia memberitakan kabar baik kepada orang-orang di Antioquia? Siapakah yang diutus dari Yerusalem pergi ke Antioquia? A. Saulus, B. Barnabas, C. Petrus. Ayo, mana jawabannya? Yang benar? Betul sekali, Barnabas. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kuis yang kedua. Simak baik-baik dan dengarkan baik-baik. Kuis yang kedua. Siapakah nama seorang nabi yang tentunya Tuhan utus untuk memberitahu kepada orang-orang di Antioquia
bahwa akan terjadi kelaparan besar di seluruh dunia. Siapakah dia? A. Saulus, B. Barnabas, C. Agabus. Apa jawabannya? C. Betul sekali, Agabus. Good job. Nah, sekarang kuis yang ketiga ya. Ketika jemaat di Antiokhia mendengar berita tersebut, apa yang mereka lakukan? Khususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? A. Mereka mendoakan saja. B. Mereka pergi ke Yerusalem. C. Mereka mengumpulkan uang, mengumpulkan persembahan. Apa jawabannya? C. Betul sekali. Mereka mengumpulkan persembahan, mengirimkan kepada orang-orang di Yerusalem sumbangan. Good job, hebat. Buat anak-anak yang berhasil menebak ketiga-tiganya dengan benar, berarti anak-anak menyimak dengan baik. Hebat, good job. Anak-anak, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, kita belajar ya dari para murid. Mereka mendengarkan firman, mereka percaya. Meskipun mereka tersebar ke beberapa tempat yang berbeda, tapi hati mereka sungguh rindu untuk memberitakan kabar baik. Terbukti, meskipun mereka tersebar karena penganiayaan yang terjadi di Yerusalem, mereka tetap ingat bagaimana firman yang sudah mengubahkan mereka, Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup mereka. Mereka pergi ke kota yang lain, mereka ceritakan kabar baik itu, Injil yang menyelamatkan, Kristus yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Semua kita adalah orang berdosa. Kita butuh kasih karunia dari Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita, menghapuskan dosa setiap kita. Hari ini, kalau kita sudah dengar firman itu, hari ini kita sudah dengar kabar baik yang menyelamatkan hidup kita. Yuk, kita percaya. Kalau kita sudah percaya menyerahkan hidup, maka mari jangan tahan untuk diri sendiri, simpan untuk diri sendiri. Ceritakanlah kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Beritahu opamu, beritahu omamu, beritahu tetanggamu, beritahu teman-temanmu, beritahukan kepada mereka yang belum mendengar. Karena kabar baik itu, Kristus itu, yang mampu menyelamatkan kita orang berdosa. Dan ketika kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan hari ini, tidak cukup ketika hanya memberitakan orang menjadi percaya. Betul ya? Ada langkah selanjutnya daripada murid pada waktu itu. Ketika mereka mendengar kabar akan terjadi kelaparan besar di seluruh dunia, jemaat di Antiokhia yang sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, ketika mereka mendengar itu, mereka mengumpulkan sumbangan, persembahan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Mungkin di antara mereka punya uang, mereka kumpulkan uang. Mereka punya baju, mereka kasih baju. Mereka punya makanan, bahan makanan, mereka bagikan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka titipkan sumbangan itu, dibawa oleh Barnabas, oleh Saulus ke Yerusalem. Sehingga orang-orang di Yerusalem, jemaat Tuhan, tidak mengalami kelaparan. Berita yang sangat luar biasa. Begitu mereka murah hatinya, sehingga mereka pun belajar untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Di sekitar kita tentu saja ada orang-orang yang membutuhkan juga kasih Tuhan.
Mereka membutuhkan pakaian mungkin, makanan, doa, penghiburan, kekuatan. Yuk, mari kita lakukan. Kita yang sudah merasakan kasih Allah di dalam hidup kita, kita sudah mendengar firman itu, kita bagikan kepada orang lain. Mari kita bukan cuma sekedar menceritakan kabar baik, tapi kita bagikan dengan tindakan yang nyata kasih Kristus yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Tentu hidup yang demikian diperkenan oleh Tuhan Yesus. Mari sebagai murid Tuhan kita lakukan kebenaran ini. Rasul mempunyai sebuah ilustrasi bagaimana sekelompok anak-anak mereka tanda petik diuji coba, diadakan eksperimen, bagaimana mereka diberikan uang oleh papa atau mama mereka. Mereka boleh beli es krim yang ada di depan mereka. Tetapi di seberang dari orang yang berjualan es krim, ada orang yang sedang duduk. Mereka dalam keadaan yang susah, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, pakaian mereka buruk, bahkan mungkin mereka belum makan. Kira-kira sekelompok anak ini, apa yang akan mereka lakukan dengan uang yang sudah mereka terima? Kita akan belajar dari eksperimen ini. Yuk kita lihat videonya. Anak-anak, video tadi sangat menyentuh bukan? Kamu bisa melihat bagaimana anak yang menerima uang harusnya mereka bisa membeli es krim untuk diri mereka sendiri. Tetapi justru mereka menggunakan uang tersebut, mereka memberikannya kepada orang yang memerlukan. Kamu bisa melihat bagaimana ekspresi wajah dari orang yang menerima bantuan tersebut. Senang bukan? Sangat senang. Mereka merasa terharu bagaimana anak yang memberi kepada mereka. Dan yang terlebih senang, kalau kamu perhatikan video tadi, adalah orang tua mereka, papa dan mama mereka. Mereka hatinya pasti tersentuh, merasa bangga, merasa bahagia karena mereka melihat anak mereka dipercayakan uang. Anak mereka melakukan apa yang baik, apa yang benar. Mereka begitu murah hati untuk membagikan kasih kepada orang yang membutuhkan. Saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan, kita berbagi kasih kepada orang yang memerlukan, Bapa kita di surga pasti berbahagia, pasti merasa bangga dengan apa yang kita lakukan.
Bapa kita di surga pasti begitu bahagia karena dia tahu kita anaknya melakukan apa yang baik, apa yang benar. Anaknya mengikuti teladan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini memberitakan firman Tuhan, memberitahu jalan kebenaran. Yesus Kristus memberikan hidupnya yang terbaik sampai mati di atas kayu salib buat kita. Dan kita mencontohnya, meneladani Yesus Kristus. Tentu Bapa kita di surga begitu bahagia. Hari ini, maukah anak-anak belajar datang di hadapan Bapa kita? Kita mau berkata, Bapa, terima kasih untuk kasih yang sudah Tuhan beri. Saya mau belajar untuk memberitakan kasih Tuhan itu. Dan juga membagikan dengan tindakan yang nyata tentang kasih Tuhan. Maukah anak-anak berkata, ya Tuhan, saya mau. Buat anak-anak sekalian yang hari ini mau dan rindu melakukannya, Musa mengajak kita untuk meletakkan tangan di dada. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan begitu besar dan nyata. Hari ini kami anak-anak-Mu menyerahkan diri kami. Kami mengucap syukur untuk kasih yang sudah kami terima. Ajar kami untuk juga mampu menceritakan kasih Tuhan dan membagikan kasih Tuhan, supaya banyak orang juga boleh mengenal kasih Kristus. Sama seperti jemaat di Antioquia, kami mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tolong saya, tolong kami semua, supaya kami menjadi murid Kristus yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sama seperti firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini bersama-sama, bahwa God is love. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Biarlah kita tidak menyimpannya sendiri buat kita, tapi mari kita juga bisa tell His love and share His love. Memberitahu banyak orang dan membagikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Anak-anak, kita bersyukur hari ini kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Hari ini kita akan mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk setiap berkat yang sudah kita terima dengan memberikan persembahan. Persembahan hari ini dapat dikumpulkan, diberikan kepada gereja masing-masing. Kiranya anak-anak boleh memberi dengan sukacita, dengan rasa syukur untuk setiap berkat yang sudah kita terima. Yuk, kita akan kumpulkan bersama-sama persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh mendatangkan berkat bagi pelayanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebuah pujian yang akan mengiringi kita di dalam memberikan persembahan hari ini, Treasure Quest. Lagu ini bercerita bagaimana mari kita hidup di dalam dunia ini tidak mengumpulkan harta duniawi, kekayaan, pakaian, emas, begitu ya, rumah yang mewah, yang bagus, bukan. Tapi mari kita kumpulkan harta di surga ketika kita melakukan apa yang baik, apa yang benar buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Lagu ini bercerita bagaimana setiap detak jantung kita, setiap langkah kaki kita, biarlah kita memberi yang terbaik di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Treasure Quest. Does your heart get pumping, your feet get jumping, are you spending all your time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine, climbing to the top. Tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and
aktivitas kita hari ini. Kita akan memberitahu orang tentang kasih Kristus. Aktivitas hari ini, bagaimana Saulus dan Barnabas mereka pergi ke Antiokhia untuk memberitakan firman, mengajar firman di sana. Telusurilah jalan ini menuju kepada Antiokhia. Dapatkah kamu juga memberitahu apa yang terjadi pada waktu itu dengan gereja di Yerusalem? Dan kemudian apa yang terjadi dengan gereja di Antiokhia? Coba ya. Aktivitas yang sebelahnya adalah menolong orang lain. Di dalam gambar ini ada bagian yang terhilang. Nah, cobalah lengkapi gambar di bawah ini dengan mata, hidung, mulut, dan tuliskan namamu pada titik-titik di bawah ini. Contoh, Allah ingin Lause Lanfang untuk memberi kepada orang lain. Sambil anak-anak mewarnai, menggambar, pikirkanlah siapa orang yang dapat kamu bantu. Bagaimana kamu bisa memberi kepada orang lain. Aktivitas selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan hari ini adalah dengan membuat gantungan seperti ini. Di lembar ini sudah tersedia gambar-gambar di mana hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi murid Kristus. Memberitakan firman Tuhan, menelpon mungkin teman-teman, untuk mengajak mereka datang ke gereja, beribadah secara online, bahkan juga memberikan persembahan, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Alat yang kita gunakan, yang kita perlukan adalah gunting, kemudian juga plong kertas, benang, bisa juga stick atau sedotan. Anak-anak bisa menggunting terlebih dahulu gambar-gambar ini, lalu dengan tali anak-anak menggantung setiap bagiannya. Dan selesailah gantungan kita hari ini. Semoga ini dapat mengingatkan kepada kita bagaimana kita menjadi murid Kristus yang memberitakan Injil dan memberi kepada orang lain. Anak-anak, hari ini Lause mau mengajak kita membuat sesuatu bersama dengan teman Lause. Yuk kita panggil ya, siapa teman Lause? Selamat datang, Auntie Piggy! Auntie Piggy, where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Auntie Piggy, where are you? Here I am, I love you. Auntie Piggy, how are you? I'm fine, I love you. Anak-anak, hari ini Auntie Piggy akan mengajak anak-anak membuat celengan Piggy Bank. Nanti anak-anak bisa menabung di celengan tersebut dan bisa memakainya untuk membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yuk, kita siapkan bahan-bahannya dulu. Kotak bekas yang ada di rumah, kertas-kertas yang ada di rumah, lem, cutter, gunting, spidol, dan isolasi. Siapkan bahan-bahannya ya. Kita buat sama-sama. Yang pertama, kalian bisa membungkus kotaknya terlebih dahulu. Seperti kalau anak-anak membungkus kado. Yang sudah SD bisa membuat sendiri, sedangkan anak-anak yang TK bisa didampingi oleh papa, mama, atau kakak.
3 sekali, kalian pasti bisa. Kemudian kita membuat telinga dan mulutnya. Gunting ya. Kalau sudah, kita tempel di kotak ini. Kalau sudah, kita akan tempel telinganya. Juga hidungnya. Di mata ya. Supaya lebih bagus, kita beri hiasan telinga. Nah, berikutnya kita lubangin bagian atas kardusnya. Hati-hati waktu menggunakan cutternya ya. Bisa minta tolong papa atau mama untuk membantu kita melubangi kotaknya. Nah, piggy banknya telah siap. Kalian bisa menabung uang kalian di celengan ini. Buat seperti ini di rumah ya. Kalian bisa membuat bentuk babi atau bentuk lainnya. Kelinci juga boleh. Kalian punya warna apa di rumah kertasnya? Pakai buat sebuah kotak celengan, dan kita akan pakai hasil celengan tersebut untuk berbagi dengan orang lain. Silakan membuat. Kalian senang beraktivitas dengan Aunty Piggy? Tentu senang. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membuat celengan ini bersama Aunty Piggy. Hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, ingat
untuk terus mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan yang kedua, kita bisa membantu orang lain dengan berbagi. Anak-anak bisa menyimpan uang di dalam celengan, kemudian anak-anak bisa membagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Atau anak-anak juga bisa menyerahkan persembahannya kepada gereja. Nanti para lawser yang akan membagikan kepada orang-orang lain yang memerlukannya. Ingat ya anak-anak, sebagai anak Tuhan, kita mau terus memberitakan kabar baik dan saling membantu. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian, setiap doa, setiap firman yang sudah kita dengarkan, itu semua boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Masa mengajak kita untuk bersama-sama boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian. To God be the glory. Does your heart get pumping? Your feet get jumping? Are you